Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdiansyah Putra dari Eastspring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Buruknya kondisi perekonomian sejak kuartal pertama 2020 sebagai dampak dari pandemi COVID-19 membuat mesin pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Dampaknya masih terus terasa dalam beberapa kuartal berikutnya, meskipun tanda-tanda perbaikan ekonomi sudah terlihat. Kontraksi ekonomi yang terjadi tahun lalu tentunya berdampak pada volatilitas yang sangat tinggi di pasar saham dan obligasi, membuat kondisi yang cukup dilematis, dan menciptakan kekhawatiran tersendiri bagi para investor akan prospek berinvestasi di pasar modal Indonesia. Volatilitas yang cukup tinggi masih membayangi benak berbagai investor pasar modal Indonesia yang bertanya-tanya seperti apa kira-kira gambaran prospek berinvestasi di pasar modal di Indonesia tahun 2021 ini. Untuk mengukur bagaimana prospek investasi di pasar modal di Indonesia tahun ini, penting untuk melihat salah satu indikator utama dalam memperkirakan prospek berinvestasi di pasar modal tahun ini, yaitu pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan rilis riset oleh IMF pada Oktober 2020, 2021 merupakan tahun perbaikan ekonomi di negara maju maupun di negara berkembang. Tahun ini, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan tumbuh sebesar 5,2%. Jauh lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang diperkirakan mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 4,4%. Untuk Indonesia sendiri, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1% di 2021, lebih tinggi dibandingkan proyeksi pemerintah, di mana angka proyeksi pertumbuhan antara 4,5% sampai 5,5%. Namun, proyeksi pertumbuhan ekonomi ini tentunya masih sangat bergantung pada penanganan pandemi COVID-19, termasuk distribusi vaksin yang sudah mulai masuk pada tahap awal. Dengan berlandaskan harapan bahwa tahun ini masih sangat terbuka potensi perbaikan ekonomi, maka tentunya akan ada dampak positif terhadap pergerakan kelas aset berisiko. Pasar saham diperkirakan masih dapat meningkat di tahun ini, dilatar belakangi oleh ekspektasi pemulihan ekonomi dunia pasca pandemik. Di samping itu, di bawah kepemimpinan Presiden Amerika Serikat yang baru, Joe Biden, pasar saham negara berkembang diperkirakan akan diuntungkan seiring dengan valuasi yang lebih menarik. Namun, fluktuasi diperkirakan masih tinggi seiring masih adanya kekhawatiran hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dan penanganan pandemi COVID-19 di level global. Kelas aset obligasi juga diperkirakan masih cukup menarik karena ditopang oleh kondisi makroekonomi Indonesia yang relatif lebih baik dari negara lainnya. Hal ini didukung oleh inflasi yang diperkirakan masih terjaga, likuiditas perbankan yang cukup, serta tingkat suku bunga deposito yang terus menurun seiring turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian. Demikian Weekly Investment Podcast mengenai potensi investasi di pasar modal tahun 2021. Semoga bermanfaat dan salam investasi.